Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Agus Elektronik. Kali ini ada TV LG ya, TV LED merek LG dengan kerusakan layar bergaris vertikal ya. Ini kita tes dulu. Nah, nyalanya seperti ini teman-teman. Jadi dia bergaris vertikal ya di tengah dan gambarnya itu terbagi dua ya. Sebelah itu hitam bergaris-garis dan yang sebelahnya lagi putih ya, jadi dia ngeblank putih untuk sebelahnya. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman, dia ngeblank hitam terus berkedip-kedip ya. Nah ini TV LG 32LB530A ya. 530A. Oke, langsung saja kita bongkar TV ini. Kita akan ngecek apakah bagian T-Con-nya yang bermasalah atau panel LED-nya ya, panel LCD-nya ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan like dan subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung bongkar ya. Oke, TV sudah terbuka ya. Kita lihat penampakan di dalamnya seperti ini. Jadi inilah TV LED LB530A. Kita bersihkan dulu ya karena banyak sekali debunya. Kita akan mengukur tegangan pada T-Con ya, apakah blok T-Con yang bermasalah atau panelnya yang bermasalah ya. Oke, setelah selesai kita bersihkan, kita akan membuka ini ya, penutup bagian T-Con-nya di sini dia. Nah, kalau ini mainboardnya ada ini power supply ya, power supply atau regulator. Ini kedua kita tidak usah ganggu ya. Yang kita akan ukur tegangan pada T-Con-nya saja sama bagian panel ya, board panel yang ada di bawah sini. Kadang juga kerusakan seperti ini disebabkan dari panelnya yang bermasalah ya. Jadi bisa juga panel yang bermasalah atau di rangkaian T-Con-nya yang bermasalah. Jadi kita harus cek dulu tegangan-tegangannya ya, dari mainboard ke T-Con, terus tegangan-tegangan T-Con kita ukur semua, terus kita menuju ke panelnya ya. Jadi tegangan yang kita ukur di T-Con itu tegangan input yang masuk dari mainboard ke T-Con ya. Terus kita ukur juga tegangan VCC, VDD ya, VGH dan VGL kita ukur semua. Ini kita cek dulu di konektornya ya, konektor fleksibel atau kabel fleksibel. Kita cek apakah ada bermasalah di pin konektor kabel fleksibel. Ternyata bagus ya, keduanya bagus. Nah, ini dia blok T-Con-nya ya. Jadi kita harus ukur semua tegangan di VGH, ini VDD ya, dan ini VGL, VGH dan VGL kita ukur semua apakah tegangannya itu hadir dan normal ya, atau dia tidak normal sama sekali ya. Nah, ini untuk VCC ya. Oke,
kita ukur dulu. Kita ambil apometer ya, kita ambil apometer digital untuk mengukur tegangan pada blok T-connya ya. Nah, jadi kita sebelum mengukur kita pasang semua soket. Untuk soket dari mainboard ke T-con, terus dari T-con ke panel kita pasang semua ya, seperti semula, dan kita akan ukur tegangannya ya. Oke, ini sudah ada apometer. Untuk probe hitam kita tempel saja ke bodi ya. Dan TV kita colok ya, dan kita akan nyalakan ya. Nah, perhatikan backlight sudah nyala ya. Oke, setelah backlight nyala kita ukur tegangan input dari mainboard ke T-con. Oke, hadir 11,66 ya. Dan di VCC 3,4 ya. 3,4 ini tidak normal ya. Jadi tegangan tidak normal. Kita ukur di VDD, sekarang di VDD. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tegangannya itu tidak normal ya. Jadi dia mengikuti gambar di layar ya. Jadi jika gambar di layar itu goyang, tegangannya juga berubah-berubah ya. Nah, ini dia. Sini tegangan VGH ya, juga tidak normal, VGL. Nah, ini dia. Jadi semua tegangan itu tidak normal teman-teman. Oke, bisa diperhatikan ya. Kita sudah cek semua, ternyata tegangan semua tidak normal sama sekali teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melepas konektor atau fleksibel panel ya. Kabel fleksibel ke panelnya kita akan lepas, dan kita akan ukur kembali apakah tegangan masih tidak normal atau sudah normal ya. Oke, TV kita matikan dulu ya, dan kita akan melepas kabel fleksibel dari T-con ke panel ya. Kabel fleksibel kita lepas dan kita ukur kembali ya, apakah tegangan masih tidak normal ya atau sudah normal ya. Oke, sekarang TV sudah nyalakan kembali, dan kita akan cek untuk tegangan input ya. Bisa diperhatikan 11,90 ya. Dan tegangan VCC oke, normal 3,3. Nah, bisa diperhatikan teman-teman. Oke, tegangan VCC nya itu 3,3. Oke, normal. Dan sekarang kita menuju ke VDD ya. Oke, tegangan VDD 15,34 normal ya. Jadi dia tidak tegangan tidak berkedip-kedip lagi, tidak mengikuti layar ya. Oke, tegangan VGH juga normal 26, dan tegangan VGL 0,4, 3,94, boleh ditoleransi 0,5 ya, minus 0,5. Oke, untuk di T-con semuanya normal ya setelah kita melepas kabel fleksibel dari panel. Dan sekarang kita akan membuka frame untuk panelnya ya. Kita akan cek bagian panel ya. Situ pasti ada yang bermasalah ya. Oke, setelah frame depan panel sudah terlepas semua, kita akan melihat ini board panelnya ya. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, di sini kabel COF-nya atau COF-nya itu bermasalah. Di sini sepertinya terbakar teman-teman. Nah, ini dia, bisa diperhatikan. Oke, kita sudah dapatkan masalahnya. Nah, ini sebelah kanan juga ya. Untuk sebelah kanan juga kabel COF-nya itu terbakar ya.
jadi kanan kiri ini terbakar. Nah, bisa diperhatikan di sebelah kiri juga terbakar ya. Nah, ini kasus kerusakan seperti ini boleh dibilang susah teman-teman ya. Karena kalau kerusakan seperti ini kita harus mengganti LCD ya. Kita harus mengganti LCD karena kedua kabel joknya itu terbakar teman-teman ya. Jadi kita harus mengganti LCD ya. Untuk kerusakan seperti ini, seandainya cuman sebelah yang terbakar ya, kita masih bisa perbaiki dengan cara mengakali, robek untuk jalur yang terbakar karena masih ada sebelahnya ya. Tapi kalau dua-dua yang terbakar ya itu saya rasa sulit teman-teman ya. Jadi kita harus mengganti panel ya, panel atau layar LCD. Nah, ini dia bisa diperhatikan kedua kabel joknya itu terbakar ya. Dan TV LG ini jenis LB530 ini tidak memiliki kupingan ya. Jadi seandainya dia pakai kupingan sebelah ya, kita mungkin masih bisa mengakalinya ya. Tapi karena dia tidak memiliki kupingan, jadi satu-satunya jalan harus mengganti LCD ya, atau panel layar ya. Oke, jadi untuk servis kali ini saya cancel ya. Jadi untuk servis kali ini saya cancel karena harus mengganti LCD, dan harga LCD itu lumayan mahal ya teman-teman. Kalau menurut saya mending beli televisi baru ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk besi frame depan ya, kita lihat dia karatan ya atau korosi. Nah, itu juga bisa disebabkan dari percikan-percikan air yang menempel ke layar ya dan turun ke bawah ya. Jadi usahakan TV teman-teman itu jangan pernah kena percikan air ya. Jika kena percikan air, dia akan merembes turun ke bawah dan mengakibatkan short atau konslet di jalur covnya ya, di bawah sini, dan bisa mengakibatkan jalur cov itu terbakar seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini tentang servis TV LG ya, LB530A yang gagal ya. Jadi kenapa saya bilang gagal, karena harus mengganti panel LCD ya, panel LCD, dan saya tidak memiliki panel LCD karena harga LCD itu mahal ya. Oke, jika teman-teman suka video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru. Oke, terima kasih teman-teman, mantap.